Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabar hari ini? Iya, sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan si Arsila, silakan maju nak. Iya, terima kasih buat Arsila sudah memimpin doa kita. Oke, coba dulu lihat temanmu kanan kiri, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ya, semua hadir. Syukurlah semua hadir. Berarti kita bisa memulai pelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur pemerintahan baik itu di desa, di kota, maupun di provinsi. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari setiap struktur lembaga tersebut. Kelas 4. Nah, untuk tujuan pembelajaran di kelas 5 ialah siswa dapat menjelaskan pengertian dari NKRI. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari NKRI. Bentuk kelompok kecil, ayo pilih masing-masing kelompoknya. Boleh campur kelas 4 ke kelas 5. Jangan cuma kelas 4 aja, kita campur ya. Kita bentuk kelompok kecil, minimal satu kelompok itu ada 4 orang. Oke, ayo cari temannya masing-masing. Dah, lihat dulu. Ibu sedang memegang apa di sini? Apa? Iya benar. Ini adalah peta Indonesia. Peta negara Indonesia yang atau bisa disebut dengan NKRI. Oke, di sini siapa yang pernah dengar apa sih itu arti NKRI? NKRI adalah bentuk negara yang menyatukan seluruh wilayah termasuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sudah? Ibu jelaskan sekali lagi, NKRI adalah bentuk negara yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita sekarang ada di negara Indonesia, ya. Negara Indonesia, kalau berhubungan dengan negara Indonesia pasti memiliki pemimpin, benar? Memiliki pemimpin. Sekarang Indonesia dipimpin oleh namanya presiden. Presiden kita sekarang dipimpin oleh presiden. Presiden itu derajat tertinggi struktur pemerintahan. Presiden lanjut siapa? Presiden lanjut ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut lagi ke kabupaten. Setelah lanjut ke kabupaten masuk ke kelurahan. Setelah kelurahan masuk ke kecamatan. Setelah kecamatan masuklah ke desa. Sekarang kita di sekolah ini masuk di desa apa? Iya benar. Kita masuk di kabupaten. Kabupaten apa nak? Kabupaten Deli Serdang. Kalau dia Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh siapa ya? Sudah, tadi negara dipimpin oleh presiden. Apa sih tugas dari presiden kita itu? Iya, tugas presiden kita itu untuk mengamankan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Iya. Pertama dari negara dipimpin oleh presiden. Kemudian masuk lagi dia ke provinsi. Provinsi itu dipimpin oleh apa namanya? Gubernur. Kita provinsi apa? Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh gubernur. Apa tujuan? Apa tugas dari fungsi gubernur itu nak? Apa? Iya benar. Tugas dari kepemimpinan gubernur itu untuk memimpin seluruh wilayah yang ada di provinsi Sumatera Utara. Setelah tadi negara, kemudian provinsi, di bawahnya apa? Masuklah dia kabupaten. Nah, kita berada di kabupaten apa tadi? Iya, Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten. Kalau masuk dia ke kabupaten, ada streamnya nggak hanya kabupaten, ada dua di dalam. Kabupaten atau kota. Kabupaten dipimpin oleh yang namanya
bupati. Sementara kota dipimpin oleh wali kota. Tugasnya apa? Nah, itu makin ke bawah lagi fungsinya. Untuk apa? Memimpin seluruh yang ada di provinsi atau yang ada maksudnya yang memimpin seluruh yang ada di kabupaten, yang ada di kota-kota. Kalau kita kota Deli Serdang, berarti yang memimpin seluruh jajaran yang di bawah Deli Serdang. Kemudian yang keempat apa? Setelah kabupaten, di bawahnya ada kecamatan atau yang namanya kecamatan. Kecamatan kita kecamatan apa? Patumba. Apa sih fungsi dari kecamatan? Kecamatan itu siapa sih yang memimpin? Kalau yang namanya nama kecamatan berarti dipimpin oleh namanya camat. Nah, ini lebih dekat lagi dia sama masyarakat. Tugasnya adalah memimpin masyarakat yang ada di sekitaran kecamatan itu. Misalnya kita kecamatan Patumba, berarti kita dipimpin oleh camat. Tugasnya camat itu ngapain? Untuk mengurus masyarakat yang ada di kecamatan Patumba. Selanjutnya yang kelima ada apa? Ini yang terakhir, namanya desa atau kelurahan. Kalau kita, karena kita berada di kecamatan, berarti kita dipimpin oleh namanya desa. Tapi kalau kita di kota, berarti kita akan dipimpin oleh namanya kelurahan. Siapa yang memimpin kita kalau di desa? Desa dipimpin oleh namanya kepala desa. Sementara kalau yang di kecamatan, yang di kelurahan dipimpin oleh lurah. Apa sih tugas mereka ya? Tugas mereka itu adalah pertama itu untuk mengurus semua keperluan yang ada di desa. Siapa di desa itu? Masyarakat yang ada di desa. Misalnya nih, kamu mau ngurus KTP, kamu kemana dulu? Pergi dulu ke kantor desa minta suratnya. Nah, itu tugasnya mereka. Salah satunya. Sama yang untuk kelurahan juga seperti itu. Ngurus apa? KTP, kartu keluarga, harus pergi ke situ. Kalian kan sudah ibu kasih LKS. Nah, sekarang coba kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian tentang yang ada di LKS itu. Diskusikan apa yang kamu pengen diskusikan di LKS itu. Kalau teman kamu tidak tahu, diskusikan. Nanti ibu pantau dari sini, ibu lihat apa yang kamu kurang paham, kamu boleh tanyakan ke ibu. Sudah? Ya, sekarang per kelompok itu ibu suruh maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Tadi kelas 4 membuat apa? Struktur lembaga-lembaga dari desa, ya kan? Kemudian yang kelas 5 apa? Membuat maju. Sudah, kita maju presentasi per kelompok. Udah, setelah kelas 4. Nah, tugas kelas 5 sekarang sudah kamu kerjakan LKS kamu. Sekarang kamu kelas 5, ayo coba dulu buat map mapping mengenai NKRI. Sudah, tentang persatuan dalam NKRI kamu buat dalam bentuk. Sudah kita lihat hasil teman presentasi ke depan. Kita sudah lihat, ibu sudah arahkan bagaimana untuk apa yang kurang, ibu sudah arahkan. Kamu sudah melihat, kamu juga sudah bisa menilai mana temanmu yang harus ditambahkan penjelasannya. Dan semuanya sudah bagus. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah presentasi. Iya, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan kita, pembelajaran kelas 5 tentang NKRI dan pembelajaran kelas 4 tentang struktur lembaga pemerintahan itu semua adalah suatu kesatuan, di mana NKRI itu negara Indonesia. Kita udah jelaskan tadi strukturnya. Itulah pelajaran kelas 4. Dan ibu harap anak-anak ibu mampu mengerti dan memahami materi kita pada hari ini. Sudah? Nah, PR kamu di rumah, di LKS kamu itu buka halaman 34. Itu untuk yang kelas 4. Yang kelas 5 lihat di situ NKRI halaman 15. Itu jadi tugasmu di rumah. Sudah? Sekian pelajaran kita hari ini. Kita berganti dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Abir, maju ke depan. Sudah selesai ya, terima kasih.
Sekian hari ini, terima kasih buat anak-anak ibu. Selamat pagi semua.